Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, anakku sekalian, dengan bab fisika kelas 12. Kali ini kita akan ke bab yang baru setelah kemarin, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Baik, anakku sekalian, kalian perhatikan gambar di sini yang menunjukkan nanti tentang gejala elektromagnetik. Di sini tampak ada medan magnet dari magnet batang ini ya. Yang ini adalah kumparan, dan ini lilitan, dan ini yang tulisannya lagi adalah galvanometer. Galvanometer itu alat untuk mengukur adanya arus listrik atau tidak. Jadi kalau jarumnya bergerak itu berarti menunjukkan adanya arus listrik. Perhatikan di sini, tidak ada sumber tegangan atau sumber arus listrik. Yang ada hanya medan magnet dan kumparan. Ketika magnet ini kita dekatkan menuju kumparan, perhatikan jarum galvanometer, dia bergerak. Ketika kita keluarkan lagi, bergerak lagi. Berarti ada arus listrik di sini. Kalau galvanometer bergerak, padahal tidak ada sumber tegangan atau sumber arus listrik. Nah, inilah gejala induksi elektromagnetik. Medan magnet menghasilkan arus listrik. Kalau yang lalu arus listrik menghasilkan medan magnet, namanya elektromagnetik. Kalau sekarang dibalik ya, magnet menghasilkan arus listrik, itulah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Gejala munculnya GGL induksi. Jadi ketika tadi dia masuk ke sini, ada perubahan tegangan di antara kedua ujung kumparan. Nah, tegangan dalam induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik, GGL induksi. Jadi kalau pada arus yang seperti biasa, arus bolak-balik itu disebutnya tegangan atau beda potensial. Nah, di sini disebut tegangan itu GGL, gaya gerak listrik. Tegangan akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini juga sama. GGL akan menghasilkan arus induksi. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik itu. Gejala timbulnya GGL induksi dan arus induksi adalah suatu penghantar. Akibat apa? Perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke sini. Dari tidak ada ketika masuk dia jadi ada, gitu ya, dan seterusnya. Nah, perhatikan dua gambar atas dan bawah ini. Apa bedanya? Sama ya, tapi perhatikan. Nah, sekarang kita tahu bedanya. Yang bawah kita gerakan lebih cepat ya dibandingkan yang atas. Yang bawah ini menunjukkan galvanometernya lebih besar penunjukan angkanya. Maka GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Di perubahan garis gaya magnet yang masuk ke kumparan itu disebut dengan flux magnet. Nah, GGL lambangnya epsilon, jadi berbanding lurus dengan perubahan flux magnet delta P per delta T dalam waktu tertentu. Apalagi yang mempengaruhi? Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Bedanya apa gambar atas dan bawah? Ya, betul. Yang bawah lilitannya lebih banyak dibanding dengan yang atas. Perhatikan. Mana yang galvanometernya menunjukkan angka yang paling besar? Yang bawah ya. Berarti lilitan semakin banyak, GGL induksi juga semakin besar. Berarti GGL induksi epsilon sebanding dengan N. N adalah jumlah lilitan. Kalau kita satukan, ya, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, GGL sebanding dengan jumlah lilitan. Yang kedua, sebanding dengan kecepatan perubahan
flux magnet. Jadi jumlah garis gaya yang memotong kumparan itu disebut flux magnet. Ini ditemukan oleh Michael Faraday ya, gejala induksi elektromagnetik ini, fisikawan Amerika. Beliau menuliskan dengan persamaan epsilon atau GGL sama dengan min n delta flux per delta. Delta itu selisih perubahan ya, perubahan flux magnet, ini perubahan waktu. Nah, itu anak-anakku sekalian persamaan yang pertama. Kita lihat contoh soalnya. Ada satu kumparan yang memiliki lilitan 300 lilitan, kemudian terjadi perubahan jumlah garis kembali magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber. Nah, ini perubahannya, deltanya dari 3000 menjadi 1000 setiap menitnya. 1 menit 60 detik ya. Berapa GGL induksi? Jadi epsilon yang ditanyakan. Kita langsung ke rumusnya. N-nya berarti 300 ya. D flux-nya atau delta flux-nya berarti 1000 kurangi 3000 per 1 menit. 1 menit itu 60 detik. 1000 kurangi 3000 min 2000, min 300 kali min 2000 dibagi 60, 10.000 volt GGL induksinya. GGL itu sama dengan beda potensial ya, sama dengan tegangan satuannya volt. Nah, ini yang dimaksud dengan flux magnet itu. Banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang tertentu yang luasnya A, ini sudut theta terhadap normal, ini B-nya, kuat medan magnetnya. B itu Tesla ya, A luas penambang meter persegi. Nah, ini yang V ini disebut dengan flux magnet. BA cos theta rumusnya. Nah, rumus sekalian, bagaimana kalau GGL pada kawat dalam medan magnet? Nah, misalkan ini kawat panjangnya L, medan magnetnya cross ya, berarti menuju ke dalam, tembus ke permukaan ini. Nah, ternyata ini besarnya GGL-nya itu B, kuat medan magnet, kali L panjangnya. Nanti dia akan bergerak ke kanan ya, kecepatannya, kecepatan gerak kumparan, dia akan bergerak ke kanan. Jadi BLV. Berapa arusnya? Memenuhi hukum Ohm, P per R. P-nya ganti dengan GGL karena P itu ekuivalen dengan GGL. V ini tuh ekuivalen ya. Kalau hukum Ohm PI kali R berarti I per R berarti I sama dengan GGL per R. Ganti epsilonnya BLV per R. Kita lihat contoh soal. Kawat panjangnya 20 cm. Nah, ini ya, kawatnya panjang PQ 20 cm. Kecepatan bergerak ke kanannya 6 meter per detik. Ini besar induksi magnetnya setengah Weber per meter persegi atau setengah Tesla. Berapa arus yang melalui hambatan R? Nah, kita cari dulu epsilonnya atau GGL-nya, BLP rumusnya. Tinggal kalikan ya, 0,5 20 cm kan dulu, 0,2 kali V-nya 6 meter per sekon, 0,6. Mau masukkan ke rumus I GGL per R, 0,6 dibagi 0,6 dibagi 2, 0,3. Selesai. GGL induksi diri itu adalah GGL yang dikenal oleh perubahan flux magnet oleh dirinya sendiri, tidak ada pengaruh yang dari luar. Nah, seperti contoh ini ya, oleh dirinya sendiri. Kalau tadi kan ada magnet yang masuk ke kumparan, ini kalau oleh dirinya sendiri itu disebut dengan GGL induksi diri. Besarnya min L, delta I boleh ditulis delta, boleh disebut
dengan diferensial boleh DI per dt. L-nya induktansi diri, satuannya Henry. Ya. Lihat contohnya, sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 4,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus yang besarnya 8 mA. Berarti L dengan 4,5 Henry. Yang ini I-nya 8 mA sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 ampere. Dan waktunya T-nya, oh iya, berapa nggak bisa induksi kumparan jika selang waktu 0,04 sekon kuat arusnya jadi 0, berarti I2 nya 0 ya. Delta itu adalah perubahan dari 0 ke 8 kali 10 min 3. Kita masukkan rumusnya. Nah, ini L nya masukkan ke rumus ya, min 4,5. Di delta itu perubahan dari berapa ke berapa, akhir kurangi awal. Berarti kalau akhirnya 0 berarti 0 kurang awal I1, 8 kali 10 min 3 dibagi waktunya 0,04 detik atau sekon. Yang di dalam kurung ini nanti menghasilkan min 0,2 kalikan dengan min 4,5 positif 0,9 volt. Nah, ini induktansi diri di beberapa bentuk ya. Ada yang di kumparan yang dengan N, P per I, pada solenoida, U0 N kuadrat per A per L. Kalian sudah tidak asing ya dengan lambang-lambang ini. Di solenoida sudah dulu ya, ini N, lilitan A luas, L panjang solenoid. Berapa energi listriknya bisa kita hitung dengan setengah LI kuadrat. Ya, ini satuan-satuannya. Nah, aplikasi induksi elektromagnetik itu sangat luas dipakai dalam dunia elektronika. Yang paling terkenal adalah di generator ya, alat untuk menghasilkan arus listrik. Kita kenal ada dua generator arus searah dan arus bolak-balik. Nah, PGL induksi yang dihasilkan NBA kali omega sin omega T. Kalau maksimum nanti omeganya 90 derajat, jadi NBA kali omega. Gitu ya. Ini kecepatan perputaran dari generator yang dimaksud omega itu. Kecepatan angular itu. Satuannya radian per detik. Yang lainnya tidak asing lagi ya, lambang-lambang yang lainnya. Oke, ada contoh soalnya tentang generator. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik, kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula dan jumlah delikatnya 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putaran generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, tentukan perbandingan GGL maksimum yang ada di generator dibandingkan sebelum direparasi. Kalian bandingkan ya keadaan awal dan keadaan yang kedua. Kita tahu tadi rumusnya E maksimum BA N kali omega. Nah, kita bandingkan GGL kejadian kedua dibanding GGL kejadian awal. Ini ada kalimat luas penampang 2 kali lipat. Nah, maka si A2 nya ubah menjadi 2A gitu ya. Kemudian lilitannya jadi 1,5 kali, jadi N2 nya 1,5 N. Sedangkan perputarannya 3/4 kali semula, maka 3/4 omega. B coret, B coret, A coret, A coret ya, N coret, N coret, dan coret-coret 9/4 atau 9 dibanding 4. Oke, selanjutnya ini di generator arus bolak-balik itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya, sekalian.
ya dalam keseharian tuh. Generator ini disebut juga dinamo atau alternator. Nah, ini cara kerjanya generator AC. Dia punya dua cincin seperti ini. Ini medan magnetnya. Yang warna kuning adalah arah medan magnet dari utara ke selatan. Ya. Nah, bagaimana dia bisa menghidupkan lampu? Nah, dengan cara mengacak atau terjadi perubahan medan magnet yang diacak oleh kumparan yang berbentuk persegi ini dengan cara digerakkan, maka dia akan menghasilkan arus induksi. Nah, gitu. Ini berarti sedang mengacak ini ya, medan magnet. Terjadi perubahan medan magnet. Nah, dia arah arusnya perhatikan yang ditunjukkan oleh anak panah nih. Nah, dua sikat ini nanti menampung arus listrik yang dihasilkan. Ya, panahnya kan balik lagi. Itulah yang disebut arus bolak-balik. Nah, dia berputar seperti itu dan telah menyalakan lampu ini. Ini arah W-nya, medan magnetnya. Ini F gaya Lorentz yang sudah minggu lalu kita pelajari. Ya, ini arah-arahnya dengan ini arus yang ditunjukkan oleh generator AC. Kalau digambarkan di osiloskop berbentuk seperti ini, sinusoidal. Nah, bagaimana kalau generatornya DC? Kalau DC itu cincinnya satu dan cincinnya belah. Tidak seperti tadi, sama kayak tadi. Nah, ini arah arusnya. Tunjukkan oleh yang warna merah panah. Itu ya kurang lebih. Jadi dengan cara mengubah medan magnet di sini terjadi perubahan flux magnet dalam waktu tertentu menghasilkan GGL induksi. GGL induksi menghasilkan arus induksi. Arus induksi menghidupkan lampu. Nah, ini beda ya tadi gambar arusnya. Nah, ini yang sederhana nih di dinamo sepeda. Ya, bagaimana dia mengubah perubahan flux magnetnya dengan cara memutar dengan ban ini sesuai kayuhan ini ya. Di sini karena magnetnya ada di sini nih, digerakkan. Nah, dia berputar magnetnya sesuai putaran ban ini. Nah, ini menuju ke lampu, di lampunya nyala. Tentu saja semakin cepat nanti kalian mengayuh, ininya semakin cepat, perubahan magnetnya semakin cepat, lampu semakin terang ya. Yang terakhir ini trapo nih, alat untuk mengatur, untuk mengubah tegangan bolak-balik. Ya, sesuai dengan yang diinginkan. Trapo ini sudah diajarkan di kelas 9 yang lalu ya. Nah, ini dia trapo ini ada di sisi kiri ada kumparan primer, tengahnya ada besi, di sebelah kanan ada kumparan sekunder. Nanti arus AC berasal di kumparan primer ya. Nah, itu sumber tegangan. Ini bentuk asli dari trapo. Jadi yang besarnya yang ada di gardu ya, gardu listrik. Nah, ini prinsip kerja trapo. Jadi yang dililitkan di kumparan primer dihubungkan dengan AC ya. Jadi arus AC yang dari PLN itu menyebabkan terjadinya perubahan flux magnet pada kumparan primer. Nah, nanti si inti besi yang ada di tengah ini akan diteruskan perubahan medan magnetnya oleh inti besi ini ke kumparan sekunder.
Jadilah kumparan sekunder juga memiliki GGR induksi. Di outputnya ada di sini ya. Itu prinsip kerja trafo. Ada step up, jenisnya itu ada step down, penaik tegangan, ini penurun tegangan. N delitan, P tegangan, I arus ya. NS lebih besar dari NP. Kalau di step up, PS lebih besar dari PP, IS lebih kecil dari IP. Dan ini sebaliknya. Kalau step down, penurun tegangan. Perhatikan gambarnya beda ya. Ini lebih sedikit, ini lebih banyak di primer. Ini kalian sudah kenal ya persamaannya, NP per NS, PP per PS. Kemudian kalau dengan arus, IP per PS. Hati-hati kalau dengan arus sekundernya di atas, IS per IP. Gitu ya. Kita lihat contoh soal. Delitan primer 6000, sekundernya 200. Kemudian IP-nya 220. Berapakah PS yang ditanyakan ya? Nah, kalian masukkan rumusnya MP per NS, PP per PN, masukkan angka-angkanya. 6000 per 200, 240 per PS, kali silang. 6000 PS, ini 200 kali 240. Maka PS akan sama dengan 8 volt. Efisiensi itu adalah perbandingan energi masuk dan energi yang keluar, output dan inputnya dibandingkan dalam bentuk persentase. Efisiensi ya. Kalau dengan energi berarti WS per WP, S-nya sekunder, P-nya primer. Kalau dengan gaya, PS per PP kali 100%. Ini sudah kita pelajari dulu di kelas 9. Nah, ini kegunaan yang lain dari trafo. Kita bisa menikmati listrik di rumah yang berasal dari pembangkitnya, kurang lebih perjalanannya seperti ini ya. Nah, menggunakan trafo penurun dan penaik tegangan, listrik sampai di rumah kita dari pembangkit. Kita lihat contoh pembangkitnya PLTU, maka listrik tenaga uap. Nah, di PLTU ini akan menggerakkan turbin sehingga dia menghasilkan tegangan 10 kV. Nah, ini harus dinaikkan dulu tekanannya jadi 150 kV oleh trafo step up yang ada di PLTU. Kemudian disalurkan ke tegangan tinggi sutet, saluran udara tegangan tinggi. Nah, sutet itu seperti ini, tiang listrik yang tinggi di luar kota, biasanya jauh dari pemukiman. Kemudian, nah ini ke gardu yang mendekati kota, di sebelum menuju kota gitu ya. Biasanya ada gardu ini nih. Dia diturunkan dulu dari 150 menjadi 20 kV dengan trafo step up yang besar seperti ini. Nah, 20 kV disalurkan dengan tiang listrik seperti ini menuju ke kota ya, transmisi tegangan menengah disebutnya. Nah, baru kalau sudah di kota, dia diturunkan lagi dari 20 kV menjadi 220 volt. Nah, baru sampai ke rumah kita. Ini penggunaan trafo dalam kehidupan kita sehari-hari. Di alat elektronik yang lain juga banyak dipasang trafo. Itu ya, anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.